teman-teman sekalian, setelah istirahat sejenak, kita akan melanjutkan rangkaian acara Genbi Virtual Academy di sesi 2 ini. Tentunya teman-teman harus semangat ya, karena kali ini akan ada edukasi KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Riasari selaku Asisten Manajer Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Keuangan Inklusi. Untuk itu, mari kita sambut bersama Ibu Tri Riasari, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rita. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing ya, knowledge sharing tentang KRIS. KRIS, bisa saya share screen dulu ya. Bentar ya, saya cari filenya dulu. Oke. Saya perkenalkan dulu lagi ya. Tadi Mbak Rita sudah menyampaikan, saya Tri Riasari. Nanti kalau mau panggil saya boleh dengan Sari. Saya belum setahun di Malang, dan ini juga pengalaman saya pertama knowledge sharing tentang KRIS. Jadi kita sama-sama belajar di sini nanti, oke? Sekarang saya sebelum lanjut, ini saya memperkenalkan dulu tagline KRIS kita ya. Ayo nganggo KRIS, Ben Boys Care. Pengen tahu nih saya, berapa orang sih yang udah boys di sini? Siapa yang udah pernah tahu KRIS? Coba. Boleh saya dibantu menjelaskan apa sih KRIS itu? Nanti ada souvenir menarik dari Mbak Naning. Ada yang tahu? Bisa di-unmute? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin bisa tekan tombol reaction itu. Bank Indonesia, teman-teman. Boleh menjawab? Boleh, Bu? silakan Reza ya. Ya. Silakan Reza. Yang saya tahu, KRIS ini kayak kayak OVO, kayak GoPay gitu. Jadi KRIS ini adalah sebuah sistem pembayaran nasional yang cashless gitu. Jadi nanti ketika konsumen membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa itu pembayarannya itu menggunakan scan QR barcode. Kayak gitu sih. Terima kasih. Scan QR code ya, scan QR code. Oke, terima kasih Reza. Nanti jawabannya betul atau salahnya nanti ya setelah saya memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, adik-adik Genbi, saya lanjutkan ya. Saya sedikit mereview tentang penjelasan dari Mbak Putri tadi ke Bank Sentralan mengenai peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator dan perlindungan konsumen. Nah, posisinya KRIS itu ada di bagian operator. Peran Bank Indonesia sebagai operator menyediakan layanan sistem pembayaran. KRIS ada di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya juga nge-review dari ke Bank Sentralan Mbak Putri tadi tentang evolusi sistem pembayaran. Dulu awal sekali menggunakan barter, kemudian menggunakan uang, mata uang, kemudian paper base,
Lanjut ke card base, kartu kredit, kartu debit, ATM, kemudian platform. Platform ini sekarang sedang booming di Indonesia. Salah satunya adalah menggunakan QR code itu, dan banyak di negara-negara yang lain sekarang sudah ada virtual currency juga. Nah, perkembangan evolusi sistem pembayaran itu dipicu oleh tren digitalisasi yang mengubah perilaku transaksi masyarakat ke arah tuntutan yang lebih besar pada mobilitas, kecepatan, fleksibilitas, serta keamanan. Itu ya, adik-adik. Nah, di latar belakang kondisi tersebut, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi pembayarannya. Apa tujuan Bank Indonesia mencanangkan GNNT tersebut? Yang pertama, ingin menciptakan less cash society dan meningkatkan inklusivitas keuangan. Apa saja manfaat yang bisa didapat dari GNNT tersebut? Praktis yang pasti. Semua pasti mengakui kan bahwa non-tunai itu praktis. Kita cukup membawa satu kartu, atau bahkan kalau sekarang pakai QR Code, cukup membawa handphone. Membawa handphone kemana-mana sudah sama dengan kita membawa dompet. Kemudian, akses lebih luas. Kita mau berbelanja dimanapun, kita bisa melakukannya dari rumah pembayarannya. Di kantor bisa, di rumah bisa, dimanapun posisi kita berada. Kemudian transparansi transaksi. Setiap transaksi kita menggunakan non-tunai itu akan tercatat, terrecord semuanya. Jadi kita bisa mengecek sewaktu-waktu. Efisiensi rupiah adalah menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan cash handling. Yang terakhir, perencanaan ekonomi akan lebih akurat. Nah, ini sampai apa itu KRIS? Ini ya teman-teman. KRIS, QR Code Indonesian Standard, adalah standar nasional QR Code pembayaran untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Sebentar ya, ini kok jadi susah sih. Oke, KRIS unggul. Apakah unggul itu? Ada apa dengan unggul? Unggul adalah universal, gampang, untung, dan langsung. Universal maksudnya adalah inklusif. Bisa terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Maaf. Kemudian gampang. Transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Untung, efisien. Satu kode QR untuk semua aplikasi. Itu perbedaan KRIS dengan QR Code yang diterbitkan oleh seperti OVO, GoPay, itu ya. Yang terakhir langsung, transaksinya cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran. Nah, mengapa kita memilih media non-tunai untuk pembayaran? Nih, judulnya digitalisasi payment di era COVID. Sekarang ini adalah sedang kondisi kita wabah pandemi COVID yang masih entah sampai kapan akan berakhir ya. Jadi kita berusaha untuk mencari metode pembayaran yang
contactless, meminimalisasi kontak. Karena menurut penelitian, virus itu dapat bertahan di permukaan atau bahan termasuk bahan uang dan kartu. Bahan uang dan kartu ya, baik itu kertas, logam. Kalau kartu ya kartu debit, kartu kredit, itu bisa, virus bisa bertahan hidup juga di situ. Nah, untuk meminimalisasi itu, Bank Indonesia menginisiasi metode pembayaran yang contactless ya. Nah, ini menurut data. Kemudian sesuai dengan arahan dari WHO bahwa pembayaran menggunakan media elektronik contactless dan mobile payment itu sangat disarankan untuk mengurangi penularan virus. Berdasarkan data yang kami terima, perilaku masyarakat berubah di era digital, tetapi tidak semua opsi pembayaran digital bebas kontak, sehingga tetap berpotensi terhadap penyebaran virus. Ini solusinya. Pembayaran menggunakan QR Code. KRIS. KRIS dapat digunakan sejak 17 Agustus 2019. Ya, diingat-ingat ya, 17 Agustus 2019. KRIS sudah dapat digunakan. Oke, lanjut. Kenapa kita memilih teknologi QR Code? Karena QR Code memiliki karakteristik, ada 3 ya, yang membuat dia unggul. Yang pertama, mempunyai kapasitas data yang lebih besar dibandingkan barcode horizontal. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk tetap dapat dibaca walaupun 30% code rusak atau kotor. Yang ketiga, dapat dibaca dari berbagai arah. Dan QR Code yang dimiliki oleh KRIS ini sudah memiliki standar internasional, yaitu paten milik Denso Wave Incorp. Jadi bisa digunakan di luar negeri juga. Nah, sekarang model QR Code pembayaran. Yang pertama, Merchant Presented Mode atau MPM. Jadi yang memiliki QR Code itu adalah merchant. Saat ini yang sudah ada di masyarakat umum adalah yang MPM ini ya. Jadi yang banyak memiliki QR Code adalah merchant-merchant. Bahkan sekarang bukan cuma merchant, masjid, kemudian gereja, terus universitas untuk berbagai transaksi pembayaran di dalamnya, koperasi seperti itu sudah banyak yang menggunakan KRIS ya, menggunakan KRIS. Kemudian model yang kedua adalah untuk MPM ini, model MPM ini ada statik dan ada dinamis ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Model QR Code yang kedua adalah Customer Presented Mode. Jadi yang memiliki QR Code adalah customer. Nanti merchant yang memiliki alat untuk scan. Itu ya bedanya. Oke, lanjut. Sekarang untuk jenis KRIS yang MPM, ada 2 jenis. Static QR Code, seperti ini yang sering kita lihat di MOG, di mana? Mall di sini tuh. Matos ya. Seperti ini kebanyakan ya, tapi ada beberapa juga yang saya lihat dia ada yang dinamis. Tapi masih belum KRIS.
dana itu biasanya saya lihat itu dana itu pakai yang dinamis. Jadi setiap kali transaksi baru dia akan meng-create QR code-nya. QR code-nya jadi dia bisa berubah-ubah untuk setiap transaksi. Kalau yang statis ini satu merchant satu QR code ini aja yang dia punya. Nanti kita memasukkan nominal ketika bertransaksi. Nominalnya sesuai dengan transaksi yang dimasukkan. Lanjut. Oke. Sebelum adanya kris, kita melihat di merchant-merchant, terutama kalau teman-teman Genbi kan sering lah ya jalan-jalan ke mall, pasti banyak tuh ada merchant yang punya QR code-nya yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang warna merah mungkin, ada yang warna hijau. Nah, dengan adanya kris menghilangkan banyak QR di satu merchant sehingga efisien untuk ekosistem SP. Nah, ini setelah ada kris, hanya ada satu QR code-nya kris aja. Bisa di-scan menggunakan aplikasi apapun. Kalau sebelumnya kan yang biru harus di-scan dengan yang biru, yang merah harus di-scan dengan yang merah. Setelah ada kris, hanya satu QR bisa di-scan dengan aplikasi apapun. Itu ya perbedaan kris dengan QR code yang lain. Seperti ini. Yang perlu diingat lagi, teman-teman, kris bukan aplikasi. Kris bukan aplikasi. Kris hanya merupakan QR code-nya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Oke. Bisa di-scan menggunakan aplikasi mobile banking atau mobile payment yang sudah ada. Ini link aja. Ini punyanya bank ini bank apa saya kurang tahu. Yang ini OVO, yang ini GoPay. Ini bisa digunakan untuk men-scan kris. Tinggal di top up aja saldonya. Kalau saldonya kosong tidak bisa. Ingat ya, di top up dulu saldonya. Nah ini tiga langkah menggunakan kris. Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang ingin Anda gunakan. Ada BCA Mobile, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Ada kris, tinggal di-scan. Yang kedua kita scan. Kemudian kita masukkan nominal dan kita klik bayar. Selesai. Kita tidak perlu memegang uang, kita tidak perlu menunggu penjual mencarikan uang kembalian kalau memang ada uang kembali. Jadi praktis dan aman ya, sehat gitu. Yang utama saat ini adalah sehat. Kita tidak perlu memegang apapun. Kalaupun kita pakai kartu, kita masih memegang kartu kita dipegang sama yang jual. Kemudian kita masih memegang edisi untuk memasukkan PIN, masih memegang barang-barang yang bukan milik kita. Kalau ini kan kita benar-benar pakai handphone yang milik kita, yang kita tahu kebersihannya ya. Itu. Nah, seperti ini. Penampakan kris itu seperti ini. Ada nama merchant, ada logo GPN, ada logo kris. Ini QR code-nya. Masing-masing merchant akan memiliki QR code yang berbeda. Dan di sini ada dicetak oleh. Dicetak oleh ini adalah oleh perusahaan jasa sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Kemudian, ya, lanjut ya. Nah, sesuai dengan data terkini per 5 Juni 2020, jumlah merchant kris sudah mencapai 3,6 juta merchant.
kurang lebih 5% adalah milik UKM, di mana 87%-nya diantaranya merupakan mikro dan kecil. Dari UKM itu, 87%-nya mikro dan kecil. Jadi di situ benar-benar keinklusivitasannya terbukti untuk KRIS. Nah, sekarang untuk di KPW Malang sendiri, ini jumlah merchant yang ada di wilayah kerja BI Malang. Totalnya ada 81.692 merchant. Oke, ini saya skip aja ya. Jadi jenis merchant ini untuk kesehatan, khusus kesehatan. Tapi tidak hanya kesehatan sih, kalau di Malang masih di Masjid Jami itu sudah ada, terus di masjid yang di UB itu juga sudah ada. Kemudian di pasar, kalau di pasar Oro-Oro Dowo itu juga sudah ada. Terus banyak sekali UMKM binaan Bank Indonesia, yang terutama yang kopi, itu juga sudah banyak menggunakan KRIS. Ini manfaat KRIS untuk semua, untuk pemerintah, untuk merchant, untuk masyarakat, konsumen seperti kita, dan untuk penyelenggara. Penyelenggara ini adalah yang mencetak KRIS, yang mencetak KRIS dan yang menerima dana dari merchant-merchant yang KRIS-nya dicetak melalui penyelenggara tersebut. Saya sebutkan ya, manfaatnya untuk pemerintah, terdatanya jumlah pelaku UKM. Sumber data baru untuk mendukung formulasi kebijakan lebih tepat. Salah satu jalan pembayaran retribusi dan pajak yang efisien. Jadi bisa juga dimanfaatkan untuk pembayaran retribusi dan pajak. Salah satu jalan implementasi SE Mendagri tentang elektronifikasi Pemda. Mendorong pertumbuhan ekonomi lapis bawah dan persiapan ekonomi keuangan digital dan smart city. Kalau untuk merchant, membantu pengelolaan usaha dari sisi pembayaran yang lebih efisien dan berdampak positif pada berbagai hal. Dan bagi merchant mikro, MDR 0% sampai dengan September 2020. Kemudian untuk konsumen, untuk masyarakat, seperti saya yang suka shopping, itu ada alternatif, KRIS merupakan alternatif pembayaran kekinian. Pengeluaran kita selalu tercatat, aman, cepat, dan nyaman, efisien, dan gratis. Kita tidak dibebani biaya apapun. Selama ini saya pernah berbelanja di salah satu gerai di mall, itu kadang kalau kita pakai kartu kredit, nanti ada potongannya sekian persen ya. Kalau untuk KRIS ini tidak ada. Kemudian yang terakhir untuk penyelenggara, ikut tren digital retail payment. Yang pertama. Yang kedua, market baru untuk menawarkan produk finansial lainnya. Yang ketiga, data transaksi untuk kredit profile dan penawaran pembiayaan ke merchant. Yang keempat, menjaga loyalitas nasabah. Nah ini, untuk merchant masih dijabarkan lagi begitu banyak manfaat bagi merchant. Yang terpenting ini rasanya kalau di saat-saat seperti sekarang, di mana pandemi COVID yang masih terus ada, yang nomor 2 nih, cara pembayaran paling aman dan murah di era COVID-19 dibanding metode lain. Yang lainnya saya rasa tadi sudah banyak dijelaskan di depan ya, jadi saya bisa lanjut. Nah, ini. Sudah ada 35 PJSP. PJSP itu penyelenggara jasa sistem pembayaran yang diberikan wewenang untuk mencetak KRIS. Di mana seluruh nasabahnya dapat menggunakan KRIS.
PJSP tersebut membuka pendaftaran merchant secara online. Dapat diakses melalui website BI dengan link ini, atau bisa ini di-scan nih. QR Code ini di-scan, nanti akan langsung masuk ke websitenya BI terkait pendaftaran KRIS. Nah, ini adalah bank yang juga merupakan PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Ada 35. 6 diantaranya adalah BPD ya, Bank Pembangunan Daerah, termasuk BPD Jatim. Ada juga di sini OVO, GoPay, Link Aja, Dana, ShopeePay itu juga masuk menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah konten di BI Go ID terkait KRIS. Ini bisa coba di-scan, nanti akan masuk ke sini, langsung ke sini. QR code-nya bisa, kalau teman-teman mau coba scan, silakan. Nanti akan langsung masuk ke page-nya ini, Quick Response Code Indonesian Standard. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Ada cara pendaftaran KRIS untuk merchant. Ini ya, ada fotokopi KTP, rekening bank, foto dalam toko, foto selfie dengan KTP, data-data. Ini semua dikirimkan ke PJSP yang ada 35 tadi, 35 PJSP. Pilih salah satunya saja. Kemudian PJSP akan meneruskan ke kantor pusatnya dan akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menerbitkan KRIS-nya. Nah, ini bisa di-scan. Nanti akan masuk ke page-nya BI Go ID mengenai informasi perizinan penyelenggara dan pendukung jasa sistem pembayaran. Oke, lanjut. Nah, ini merchant di 34 provinsi dan 348 kabupaten kota yang sudah menggunakan KRIS tersebar di situ ya. Ini diantaranya ada Mbok Jamu, ada Cilor, ada apa nih, pedagang batik UMKM. Ini ada yang jual makanan kaki lima, jual buah. Sudah banyak sekali. Ini pedagang sayur. Oke, saya lanjut. Nah, KRIS juga sudah mendapatkan dukungan dari para kepala daerah. Ini ya, fotonya kecil-kecil, nggak kelihatan. Ini diambil ketika launching KRIS, Pekan KRIS, maaf, Pekan KRIS pada pertengahan bulan Maret 2020 kemarin. Nah, ini PSBB atau pandemi COVID-19 saat ini memicu penggunaan KRIS untuk donasi dan direct selling via pesan instan WhatsApp di berbagai daerah. Ini ya, di antaranya seperti ini. Teman-teman pasti juga sudah pernah melihat, pernah mengetahui, bahkan mungkin sudah pernah ikut scan barcode KRIS ya. Sudah ada yang pernah scan barcode KRIS belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oh, sudah ya? Oh ya, Sudah. ShopeePay itu. Kak. Oh ya, pakai ShopeePay yang di-scan barcode-nya KRIS. Oke. Nih. Ini tagline-nya BI Malang ya. Ayo nganggo KRIS ben boys care. Kalau mau boys, pakai KRIS ya. Jangan lupa. Oke. Sekian dari saya.
Dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rita ya. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi edukasi KRIS yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan apabila masih ada hal yang belum dipahami. Jadi sistematika tanya jawabnya masih sama dengan yang tadi. Teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat, dan nanti akan dipilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh pemateri. Baik, karena waktu terus berjalan, saya persilahkan teman-teman untuk sesi tanya jawab. Sudah ada yang tanya itu, Rita? Iya. Ya, langsung saja Silakan saya ditanyakan. persilakan pertanyaan pertama dari UB Rizky Amelia. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Mbak Rita. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, jadi pertanyaan saya, selama KRIS ini berjalan hampir mau 1 tahun, apakah ada kendala-kendala yang terjadi selama berjalannya sistem pembayaran KRIS ini? Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau langsung ya? Iya, ya, boleh langsung dijawab, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizky ya. Mbak Rizky Amelia ya. Oke. Iya. Tanya dulu ya, udah pernah scan barcode KRIS belum? Belum pernah. Belum pernah ya? Kalau jangan-jangan di baru mall tadi tahu, udah pernah baru tahu ini juga. Masa? Iya. Kalau di mall, suka nge-mall di mana? Alhamdulillah semenjak corona jadi nggak nge-mall, terus jadi jarang nge-mall juga. Karena saya sebelum corona juga ini sih, sebelum corona saya juga ngecek seharusnya barcode seperti OVO, GoPay, ShopeePay itu kan sudah nggak ada sejak 1 Januari 2020. Saya dari Bank Indonesia sama tim itu melakukan ini pengecekan di lapangan. Ternyata masih banyak dan ada juga sih yang sudah pakai kris, tapi hanya beberapa. Seharusnya semua sudah diganti dengan kris. Nah itu, berarti belum pernah scan barcode kris ya. Oke, saya jawab pertanyaannya. Kendalanya, ada beberapa kendala, Rizky. Yang pernah saya ketahui atau yang masuk mengenai ini ya, pengaduan nasabah ya, pengaduan konsumen ke saya, adalah waktu itu dari gereja. Dari gereja mereka punya kris, jemaatnya ada yang sudah merasa scan untuk melakukan amal ya, tapi ternyata itu di hari Sabtu, tapi ternyata di hari Minggu harusnya kan dia settlement-nya H+1 harusnya hari Minggu, kalau perhitungan dari pihak gereja seperti itu sudah bisa masuk ke rekening gereja, tapi ternyata hari Minggu belum masuk. Kemudian hari Senin pihak gereja berkonsultasi dengan saya dari dengan BI. Kemudian saya mencoba menanyakan ke PJSP yang mencetak krisnya. Ternyata settlement-nya itu di hari kerja. Kendalanya ya seperti itu sih, masalah settlement. Settlement-nya memang H+1. Tapi kalau H+1-nya pas weekend, itu memang menjadi H+1-nya setelah hari kerja. Kendalanya di situ, settlement tidak bisa di hari yang sama itu. Cuman dari satu kendala itu masih kalah dengan berbagai macam manfaat yang bisa kita dapat dari kris. Itu ya. Sudah bisa ini terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya, Ibu. Untuk selanjutnya kita akan membahas pertanyaan dari UIN Mbak Nanda Dwi. Silakan Mbak Nanda untuk diaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait adanya sistem kris yang sekarang lebih viralkan. Apakah dalam penggunaan sistem kris ini apakah ada batasan nominal untuk setiap melakukan transaksi dan bagaimana
Halo, Mbak Nanda? Iya, mungkin terjadi gangguan jaringan. Saya coba jawab aja ya? Atau Iya, gimana? Yang bisa lainnya? langsung dijawab saja. Pertanyaannya Oke. ada di kolom chat. Oke. Oke. Jadi untuk limit transaksi menggunakan kris adalah maksimal 2 juta. Seandainya transaksi itu lebih dari, bisa dilakukan lebih dari 1 kali transaksi. Misal 3 juta, transaksi pertama 2 juta, kemudian lagi kita scan lagi sebesar 1 juta. Itu ya. Kalau dari sisi keamanan, ini dari sistem pembayaran kris, terutama akses perlindungan data pribadi. Data pribadi, sebenarnya kris ini sama dengan jika kita men-scan QR code-nya OVO atau GoPay ya. Jadi data kita akan menggunakan aplikasi tuh. Aplikasinya kan OVO, kemudian GoPay, bisa itu. Kayaknya tidak ada data pribadi kita yang bisa bocor ya. Kalau dengan menggunakan QR code-nya kris ini. Itu jawaban saya, Mbak Rita. Iya, baik. Bisa dilanjutkan karena pertanyaan dari Uwin Afidatul dan UM Nadia hampir sama dengan pertanyaan di atas tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari UB Firly Amalia. Silakan, Kak Firly. Iya Ibu, saya mau izin bertanya. Nah kan memang kan mengingat mata manusia kan tidak bisa membedakan antara QR code yang palsu dan juga asli. Nah di sini apakah dalam kris ini sudah ada lapisan keamanan untuk menghindari ancaman kejahatan, Bu? Ancaman kejahatan yang saya maksud ialah seperti penipuan, terus masuknya virus yang nantinya bisa mengakibatkan transfer dana tersebut ke tujuan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Yang pertama ya, membedakan QR code yang palsu dan asli. Ya, tadi di tayangan saya sudah ada penampakan kris ya. Apa-apa saja yang ada harus ada di dalam kris. Ada nama merchant, ada ID merchant, ada apa? Yang mencetak itu PJSP-nya siapa, terus saya juga ada apa lagi ya? Ada versi cetaknya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengecek bahwa ini sesuai antara nama merchant yang tercetak dengan yang terdata di PJSP, itu kita dapat menggunakan ini. Aplikasi ini ya, sebentar ya. Ini. Aplikasi IMV QR, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Di sini ada aplikasi IMV QR Decoder. Jadi dengan aplikasi ini, kita bisa men-scan barcode kris untuk ngecek datanya ini udah sesuai belum. Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nanti download aja aplikasi ini. Jadi kita buka aplikasi itu, kemudian kalau ada di toko, ada kris, kita scan dulu, nanti itu akan muncul data-datanya. Kita cocokkan dengan nama merchant yang ada di situ. Kalau sesuai, berarti dia memang asli. Barcode-nya. Oke. Kemudian menghindari ancaman kejahatan seperti penipuan atau memasukkan virus. Nah, penipuannya mungkin hanya terkait itu aja kan. Kalau barcode-nya, kalau QR code-nya palsu ya, kayaknya. Kalau yang lainnya sepertinya tidak mungkin ada penipuan. Terus masuknya virus rasanya juga tidak bisa masuk deh ke aplikasi kita. Kalau kita kan itu cuma ada barcode kris, QR code kris, kita scan gini kan. Rasanya virus juga nggak akan masuk ke handphone kita dari QR code tersebut, dari kris tersebut.
Kalau mengakibatkan transfer dana ke tujuan yang lain, itu juga akan disebabkan jika ternyata QR code-nya palsu. Selama kita cek sudah sesuai antara nama yang tercantum dan yang ada di tadi aplikasi tadi muncul, insya Allah nggak akan salah transfer. Itu dari saya, Mbak Firly. Ya, baik. Bagaimana Mbak Firly? Baik, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Untuk selanjutnya ini beberapa banyak yang tanya Bu mengenai kelemahan dan kelebihannya dari kris ini. Jadi beberapa peserta ini banyak yang menanyakan. Mungkin bisa dijawab sekalian Bu. Kelemahan dan kelebihan. Iya. Kelebihannya rasanya tadi saya sudah presentasi. Sebentar ya Mbak. Iya, untuk kelebihannya tadi sudah dibahas ya Bu ya. Ya, kelebihannya yang pasti ya, yang perlu mungkin bagi kita konsumen itu satu QR. Jadi kita hanya tidak perlu mempunyai mendownload berbagai macam aplikasi dompet elektronik ataupun mobile banking yang berisi teknik scan barcode ya, scan QR code ya. Jadi cukup misal saya cuma punya GoPay. Di situ ada kris, di bawahnya dicetak oleh ShopeePay misal ya. Itu kan dicetaknya bisa oleh ShopeePay, bisa OVO, bisa Bank Jatim, bisa Bank Niaga, seperti itu ya. Cuman kalau saya punyanya GoPay tetap bisa saya scan dengan GoPay. Kalau misal saya punyanya OVO tapi dicetaknya oleh Bank Jatim, saya juga tetap bisa scan. Lebih simple, itu ya kelebihannya. Yang pasti itu lebih simple. Kita nggak perlu memegang uang, ya tangan kita bisa tetap terjaga kebersihannya di era pandemi COVID saat ini. Yang pasti yang sangat melekat saat ini itu yang perlu kita ketahui tentang kelebihannya kris. Kalau terkait kelemahannya itu dari sisi ini ya, merchant ya. Dari sisi merchant, mereka akan settlement, jadi transaksi mereka itu uangnya akan cair di H+1. Tidak bisa di hari yang sama. Karena itu memfasilitasi jika saya transaksi menggunakan GoPay, sedangkan mereka PJSP-nya adalah misal Bank Jatim. Nah, ini mereka harus ada komunikasi dulu, baru besoknya baru bisa ada pencairan, dananya masuk ke rekeningnya Bank Jatim. Itu seperti itu. Sementara ini itu, kemudian ada merchant, jadi kayak seperti ada biaya untuk merchant, tapi itu sangat kecil sekali untuk merchant ya. Kalau untuk konsumen tidak ada kelemahannya, tidak ada kekurangannya, bagi konsumen nggak ada, insya Allah nggak ada. Tapi untuk merchant dua itu, kendalanya dua itu. Tapi terkait biaya administrasi ibaratnya ya, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita menggunakan merchant menggunakan mesin edisi atau kartu kredit. Itu masih jauh lebih kecil administrasinya, beban administrasi yang ditanggung oleh merchant. Saya rasa itu Mbak Rita. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya persilakan Maulana Hafiz. Silakan, Kak Maulana Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Mbak Eka. Ini nih, kalau kris itu merupakan pewujudan blueprint pembayaran di Indonesia apa enggak sih? Mas, maaf saya nggak dengar ya suaranya. Oh, enggak kedengerannya. Kalau kris ini nih merupakan kayak pewujudan buat blueprint pembayaran yang di Indonesia apa enggak sih Kak? Terus kemudian apa ya sebenarnya? Maaf, saya kok nggak dengar ya. Mbak Rita bisa ini nggak disampaikan ke saya nggak? Saya nggak dengar.
Ya, sebentar saya carikan dulu di chat ini tadi Iya, pertanyaan. makanya saya juga mencari-cari mana. Oh, ini Maulana Hafiz ini ya? Ah, iya. Ini. Saya ingin bertanya, apakah Kris ya? Hafiz, bukan Kiris ya? Kris. Oh, Mm-mm. Tipe Bu, sorry. Oke, merupakan perwujudan dari blueprint sistem pembayaran di Indonesia. Kemudian, apakah ada syarat khusus untuk membuat penyedia jasa pembayaran ini? Dan apa ada batasan maksimal jumlah perusahaan? Kalau merupakan salah satu perwujudan dari blueprint, ya. Ya, karena kita menjawab, itu tadi semakin ke sini, teknologi digital kan semakin berkembang ya. Jadi salah satu langkah dari BI untuk menjawab digitalisasi itu adalah dengan menerbitkan KRIS. Itu. Kemudian syarat khusus untuk membuat, maksudnya gimana ya Mas? Syarat khusus untuk membuat perusahaan penyedia jasa. Kan kayak OVO gitu loh Bu. Apakah ada syarat khususnya gitu loh Bu? Kalau misalkan entah itu individu ataupun seseorang, individu maupun perusahaan itu untuk menjadikan kayak penyedia jasa pembayaran gitu Bu. Ada Mas. Yang pasti ada ya pastinya. Perbankan aja tidak semua perbankan bisa menjadi penyedia jasa sistem pembayaran. Yang pasti bisa adalah bank buku 4. Artinya bank di mana memiliki operasional yang nilainya lebih dari 30 miliar kalau nggak salah. Kalau di bawah itu harus mengajukan dan harus memenuhi prasyarat khusus dari Bank Indonesia, diantaranya memiliki sistem yang sangat menunjang untuk bertransaksi menggunakan KRIS ini, sehingga nanti nasabahnya tidak banyak yang komplain. Itu ya terkait penyedia jasa sistem pembayaran. Kemudian batasan maksimal, maksudnya batasan maksimal apa Mas? Maksudnya tuh dibatasin nggak sih Bu, kalau misalkan di Indonesia tuh harus maksimal nih, misalkan penyedia jasa harus segini apa, selagi itu memenuhi persyaratan siapapun boleh gitu loh Bu? Ya, tidak ada pembatasan. Siapa saja yang memenuhi persyaratan bisa menjadi PJSP di Indonesia. Baik Bu, sudah cukup menjawab? Sama-sama. Ya. Sudah dapat diterima ya Kak? Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Uin Muhammad Lukman. Untuk Kak Lukman, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mbak, saya ingin bertanya Mbak, apakah tadi kan alur pendaftaran untuk KRIS sendiri mendaftarkan lewat PJSP-nya ya Mbak? Iya. Nah, itu apakah merchant itu harus mendaftarkan dulu ke tokonya, ke PJSP, baru mendaftarkan KRIS, apa bisa langsung mendaftarkan KRIS-nya? Tokonya ini harus mendaftar melalui PJSP, mengisi data-data yang tadi sudah ada di tayangan saya ya, untuk disampaikan ke PJSP, kemudian PJSP-nya yang memproses pencetakan KRIS-nya. Seperti Mbak. itu. Nah, terus kan Mbak, sebelum adanya KRIS ini, kan masih banyak tuh payment yang lain yang QR code-nya sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa merchant yang sudah mendaftar banyak merchant ini, Mbak. Misalnya udah daftar OVO, GoPay untuk pembayaran konsumennya. Nah, kalau udah ada KRIS ini, apakah mereka cukup memilih salah satu itu aja nanti untuk di KRIS-nya itu, apa dua-duanya sistemnya nanti bakalan masuk ke akun dua-duanya gitu, Mbak? Apa gimana, Mbak? Salah satu. Jadi semisal saya ya punya gerai di mall, sudah bekerja sama OVO dan GoPay. Ya, sama OVO dan GoPay. Nah, seharusnya sejak tanggal 1 Januari 2020, ini OVO dan GoPay sudah menarik QR code-nya mereka yang berlabel OVO dan GoPay dan digantikan dengan KRIS. Nah, ini tergantung merchant-nya. Merchant-nya mau memilih di antara OVO dan GoPay ini mana yang ingin dia pilih untuk mencetak KRIS-nya itu. Karena nanti yang
identitas di bawah dicetak oleh itu hanya satu. Kalau OVO, ya OVO aja, nggak bisa OVO dan Kris, meskipun dia awalnya sudah punya 2, begitu. Seharusnya sekarang ini sudah diganti Kris, tapi kenyataannya masih banyak yang masih menggunakan OVO, GoPay. Nah, ini kita menyampaikan ke kantor pusat Bank Indonesia supaya yang ditegur ini adalah OVO dan GoPay kantor pusat, supaya segera menyelesaikan kewajibannya untuk menarik QR code mereka dan menggantikan dengan Kris. Begitu. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik. Ini masih ada waktunya ya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan Kak Septi Farido dari UM. Silakan Kak Septi. Iya. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana mensosialisasikan Kris ini kepada masyarakat awam dan merchant-merchant sehingga banyak yang telah menggunakannya? Kan seperti tadi ada yang cilor dan lain-lainnya itu kan sudah menggunakannya. Sementara kan jadi bagaimana cara mensosialisasikan kepada mereka gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya. Selama ini kita selalu melakukan edukasi ya, edukasi secara masif di seluruh Indonesia. Terutama kemarin kita ada Pekan Kris di bulan Maret tahun 2020, kita sepekan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Kris, baik itu melalui radio, melalui televisi, kemudian kita juga mendatangi masjid, perguruan tinggi, diantaranya Universitas Brawijaya, kemudian Polinema, itu kita juga datang ke sana. Pasar, di pasar kita juga datang, kita kumpulkan massa yang ada di pasar, saat itu belum COVID ya, jadi kita menghadirkan masyarakat umum yang sedang ada di pasar, kemudian kita mengadakan sosialisasi terkait Kris. Kalau terkait merchant itu sosialisasinya juga bisa datang dari PJSP mereka. Jadi seperti OVO dan GoPay juga melakukan sosialisasi kepada merchant-merchant mereka terkait Kris ini. Dari kami dari sisi BI juga kemarin bulan Mei ya, bulan kemarin kita juga mengadakan sosialisasi kepada instansi kesehatan, rumah sakit, klinik, kemudian laboratorium, dokter praktek mandiri, seperti itu terkait penggunaan Kris. Juga pedagang, para pedagang, yaitu pedagang pasar, kemudian pengelola pasar, dinas perindustrian, dinas UMKM, seperti itu kita undang juga. Mei kemarin kita melakukannya secara virtual seperti ini melalui Zoom. Kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Kris ini. Yang perlu diingat sama teman-teman ya, sudah cukup menjawab ya, Septi? Iya Bu, sudah. Oke, terima kasih Bu. Yang perlu diingat lagi sama teman-teman, Kris ini bukan aplikasi ya, karena di luar dugaan kami, Bank Indonesia, ketika Pekan Kris, menjelang Pekan Kris, kami menghadirkan pejabat perbankan, kita membicarakan terkait Pekan Kris, dan di luar dugaan kami, saya pribadi juga termasuk, ternyata para pejabat bank itu mengira Kris itu adalah aplikasi seperti OVO, GoPay, ShopeePay, seperti itu. Jadi pernah ada beberapa bank yang telepon ke saya menanyakan, ini aplikasi Kris ini namanya apa? Kok saya cari nggak ada di Google Play, di iOS gitu kan. Saya agak shock juga sih, aplikasi. Bukan aplikasi, saya bilang Kris itu bukan aplikasi, aplikasinya tetap menggunakan bisa OVO, link aja, GoPay, seperti itu. Itu yang paling penting ya dari teman-teman ya, yang perlu dipahami. Jadi Kris itu adalah QR code-nya, seperti QR code-nya OVO, yang di mall-mall itu kan banyak banget tuh. Nah itu. Silakan Mbak Rita, lanjut. Ya, baik. Ini satu pertanyaan lagi deh Bu ya. Ya, ini boleh. Yang terakhir dari Fatimah Tuzaro. Silakan Kak Fatimah Tuzaro, ini nggak ada universitasnya ya. Silakan Kak. Ya, saya izin bertanya. Ya, silakan. Salah satu tugas BI yaitu mencetak uang. Kemudian
jika virus ini terus meningkat, apakah tugas BI dalam mencetak uang itu dihilangkan atau tidak? Kemudian, apakah dalam menghilangkan uang itu dapat mengganggu kinerja BI sendiri? Terima kasih. Iya, mungkin saya bacakan lagi ya. Ini salah satu tugas BI yaitu mencetak uang. Jika kris makin meningkat, apakah tugas BI dalam mencetak uang dihilangkan? Apakah hal tersebut tidak mengganggu kinerja BI? Seperti itu, Ibu? Baik, terima kasih Fatimatul Zahro. Dari mana ya perguruan tingginya? Dari UIN, Bu. UIN? Oh, oke. Pertanyaannya bagus banget. Dicatat ya, Mbak Naning. Pertanyaannya bagus. Jadi, jika kris meningkat, tugas BI dalam mencetak uang masih tetap. Sampai saat ini, tugas BI untuk mencetak uang masih tetap. Tapi dengan adanya kris, itu akan meminimalisasi pengeluaran biaya Bank Indonesia dalam mencetak uang. Karena biaya pencetakan uang itu cukup lumayan besarnya. Itu ya. Jadi sampai saat ini masih belum ada wacana untuk menghilangkan uang tunai yang ada. Tetap kita mencetak uang, cuman dengan adanya kris itu biaya mencetak uang menjadi lebih efisien. Seperti itu. Ya, mungkin dapat diterima ya, Kak Fatimatul Zahro. Iya, Mbak. Terima kasih. Oke, iya sama-sama. Oke, karena mengingat waktunya sudah pukul 2, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Riasari yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa dilanjutkan bertanya di grup WhatsApp ya, teman-teman. Ya, Baik. terima kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Rita dan teman-teman semua. Semoga sukses ya. Selamat juga untuk virtual Genbi Virtual Academy-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tak kalah menarik, kali ini akan ada edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah atau yang biasa disebut cikur, dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Alfa Diabaskara, selaku staf pengelolaan uang rupiah KPW Bank Indonesia Malang. Kepada Bapak Alfa Diabaskara, kami persilakan. Udah ya? Mbak. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Halo Mbak Naning. Halo. Ini aku pengen jelasin sedikit teman-teman mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Ari. Nah, ini pakai PowerPoint-ku aja Mbak, apa gimana? Iya. Diasrotin Mas Ari langsung ya. Bentar dia share screen. Wait. Ini tuh dari UB, UIN sama UM ya? Betul. Oke deh. Ya, jadi di sini akan sharing sedikit ya tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah. Itu yang biasa masyarakat umum identifikasi, dikenal dengan 3D. Yang pertama dilihat, yang kedua diraba, yang ketiga diterawang. Boleh di next Mas Ari? Kita masuk ke prolognya dulu ya, dasar hukumnya untuk sosialisasi uang rupiah itu. Bank Indonesia sendiri mempunyai undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang. Yang ini ada 3 pasal, pasal 2, 11, dan 29. Next, Mas Ari. Pasal keduanya itu berbunyi mata uang NKRI adalah rupiah yang terdiri dari uang rupiah kertas atau uang kartal
juga uang rupiah logam yang disimbolkan dengan Rp. Next, Mas. Ketiganya, setiap pecahan uang rupiah ditetapkan oleh BI yang berkoordinasi dengan pemerintah. Oke, boleh di next. Nah, ini ada 6 siklus untuk pengelolaan uang rupiah sendiri. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua percetakan, yang ketiga pengeluaran, yang keempat pengedaran, yang kelima pencabutan dan penarikan, dan yang terakhir pemusnahan. Untuk poin yang pertama, perencanaan, apanya sih yang direncanakan? Pihak Bank Indonesia merencanakan untuk 1 tahun ke depannya, berapa perkiraan percetakan uang yang akan kita cetak, berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian dan juga media-media yang lainnya untuk mengetahui berapa nanti jumlah percetakan uang yang akan kita cetak di tahun ke depannya. Untuk perencanaan sendiri ini biasanya kita melihat juga dari setiap pengelolaan uang rupiah di masing-masing satker seperti di Malang, di Jakarta, di luar Jawa maupun dimanapun itu, kita menggunakan untuk outflow, inflow, dan pemusnahannya. 3 komponen ini yang menjadikan dasar kita bagaimana nantinya uang kartal maupun uang logam akan dicetak untuk 1 tahun ke depannya. Jadi kita melihat uang yang keluar di tahun ini ada berapa triliun, uang yang masuk juga ada berapa triliun, dan juga jumlah nominal dari pemusnahannya ada berapa triliun. Kita juga berkoordinasi dengan unit-unit yang lain seperti FK3, menanyakan informasi apa sajakah informasi-informasi yang sedang terjadi di kota itu. Misalnya di Malang sendiri, mungkin untuk tahun ini nantinya akan ada infrastruktur yang akan dibuat, atau nantinya ada pemilihan umum, pilkada, itu juga menjadi komponen-komponen yang mendasar bagaimana kita merencanakan percetakan uang kita. Yang kedua, untuk di percetakan sendiri, Bank Indonesia bukanlah lembaga yang mencetak uang, tapi Bank Indonesia memberikan arahan kepada Peruri atau Percetakan Uang Republik Indonesia untuk memberikan informasi berapa nominal pastinya percetakan uang yang akan kita lakukan untuk 1 tahun ke depan. Jadi Bank Indonesia memberikan informasi, memberikan arahan kepada Peruri. Mungkin untuk tahun 2021 misalnya, kita mencetak total 731 triliun. Maka Perurilah yang akan mencetak sesuai dengan nominal, pecahan, dan emisinya. Sesudah dengan Peruri mencetak uang tersebut, Peruri mengeluarkan uang tersebut dan langsung diantarkan ke kantor pusat. Dari kantor pusat, baru memilah dan mengorganisir semua pecahan tersebut ke satkernya masing-masing. Jadi misalnya Bandung minta 100 triliun, Malang minta 70 triliun, Jogja minta 30 triliun, itu sudah ada estimasinya semua di kebutuhan uang yang akan kita cetak di tahun itu. Ketika kita sudah mengeluarkan dan sudah sampai di masing-masing kota tersebut, maka tugas BI lah mengedarkan uang itu sampai dengan ke penjuru-penjuru yang tidak bisa digapai. Misalnya kita akan melakukan kas titipan, kita melakukan kas keliling ke pasar-pasar, ke tempat-tempat terpencil, terluar, yang memang susah untuk dijangkau dari segi teknologinya, dari segi perbankannya. Di saat itulah Bank Indonesia terjun langsung menjemput bola, mengambil uang-uang lusuh dari masyarakat dan kita menggantinya menjadi uang yang baru kembali. Hasil percetakan dari Peruri itu biasanya kita pakai dengan istilah HCS, atau yang biasa kita sebut dengan hasil cetak sempurna. Ketika pengedaran sudah selesai dilakukan, akan ada masanya uang itu akan dicabut dan uang itu akan ditarik. Dua istilah ini berbeda, di mana kalau ketika pencabutan, maka uang itu masih bisa digunakan sebagai alat transaksi, tetapi masih bisa juga ditukarkan di loket Bank Indonesia. Misalnya kalau uang rupiah tahun 99 itu yang polimer yang plastik, kalau teman-teman tahu, itu waktu itu sudah dicabut, ada masa cabutnya itu 10-15 tahun. Ketika sudah dicabut, uang itu masih bisa digunakan sebagai alat transaksi dan masih bisa ditukarkan juga ke Bank Indonesia sesuai dengan
nominalnya. Jadi misalnya teman-teman punya 1 juta, nanti akan ditukarkan juga senilai 1 juta. Bedanya dengan penarikan, ketika uang itu sudah ditarik, maka uang itu sudah tidak lagi menjadi alat transaksi. Uang itu juga tidak bisa lagi ditukar, dan uang itu hanya bisa sebagai koleksi. Siklus yang terakhir yaitu pemusnahan. Ketika kita sudah mengeluarkan uangnya, sudah mengedarkan uangnya, uang itu akan kembali lagi ke kita. Bagaimana caranya? Masyarakat yang mempunyai uang-uang lusuh, uang-uang bagus, akan menyetorkan uangnya ke perbankan. Perbankan akan mengemas sedemikian rupa uangnya, lalu akan memberikan uang itu kepada Bank Indonesia. Perbankan akan melakukan penyetoran, seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, maupun bank-bank yang lainnya. Setiap harinya akan melakukan penyetoran ULE maupun UTLE. ULE di sini adalah uang layak edar dan uang tidak layak edar. Uang layak edar ini kita taruh di Khazanah Bank Indonesia, dan suatu saat lagi akan kita edarkan kembali, karena nilai fisiknya masih bisa untuk diedarkan. Berbeda dengan UTLE, atau yang biasa kita sebut dengan uang tidak layak edar. Uang tidak layak edar ini akan kita olah dahulu di mesin, kita mempunyai mesin, ada mesin M7 sama C4 namanya. Dari hasil olahan uang itu akan terbentuk 2 kategori. Uang layak edar dan uang tidak layak edar. Yang dimana uang yang tidak layak edar akan masuk ke ruangan peracikan, atau yang biasa kita sebut dengan ruang ruk, yaitu mesin racik uang kertas. Jadi kita memusnahkan uang-uang yang sudah selayaknya harus dihancurkan, yang dimusnahkan. Di tempat itu juga nanti semua uang akan dihancurkan, tapi nilai fisiknya tidak hilang. Karena apa? Karena kita sudah merencanakan di awal tahun tadi, dengan estimasi kebutuhan uang kita, seberapa banyak nominal, seberapa banyak biliar uang kertas, uang logam yang akan kita musnahkan, itu akan kita cetak kembali nantinya. Jadi untuk mensiasati jangan sampai ada banyak uang lusuh yang beredar di masyarakat, kita melakukan 6 siklus ini agar Bank Indonesia juga selaku bank sentral bisa menjaga clean money policy-nya. Gitu teman-teman. Next, Mas. Jadi next, Mas. Ada nge-hang ya? Bentar, di layarnya Ari sudah berubah padahal. Masih sih? Nah, udah. Nah ini jadi... Lewat ya? Enggak kok, enggak. Kayaknya bener ini. Udah benar, oke. Tujuan penerapan unsur pengaman pada uang rupiah. Ada 4 indikator ya, memudahkan pengguna mengidentifikasi, mudah dikenali, mencegah terjadinya penolakan, menjadikan rupiah. Mungkin gampangnya kenapa sih kita mencetak uang baru, mencetak emisi baru pada tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia secara serentak meluncurkan 11 pecahan baru, 7 pecahan kertas dan 4 pecahan logam. Kenapa kita membuat emisi baru lagi walaupun masih ada emisi-emisi yang lama yang masih beredar? Tujuannya untuk memodifikasi unsur pengaman yang sudah ada. Karena tadi yang kayak Mbak Sari bilang juga, semakin canggihnya teknologi, semakin modernnya negara, maka selalu saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk memalsukan uang rupiah. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan juga untuk mencegah kenapa banyaknya uang palsu yang beredar, apalagi tahun 99 itu tahun uang kertas yang plastik itu ya, itu paling banyak banget dipalsuin sama pihak-pihak yang memalsukan. Jadi dari pihak Bank Indonesia pun juga melihat bahwa pada tanggal itu, 19 Desember 2016, kita memastikan bahwa uang-uang yang sudah diedarkan saat ini adalah uang-uang yang mempunyai pengaman lebih baik dibanding uang-uang yang beredar sebelumnya. Slide next, Mas.
Door. Nggak keganti, Mbak. Sabar. Nah, Ini tingkat unsur pengamannya ada 3, ada overt, semi covert, sama covert. Yang pertama ini overt diperuntukkan bagi masyarakat umum dan dapat diidentifikasi secara langsung. Nah, ini yang bakal kita sharing nanti, yaitu ada 3D dilihat, diraba, dan diterawang. Yang kedua ada semi covert, diperuntukkan bagi case handler. Biasanya ini ada di Saker. Di setiap kantor perwakilan ini kita punya loop dan sinar UV untuk mesin pendeteksi keaslian uang rupiah. Jadi kita tidak menggunakan lagi 3D, tapi menggunakan media jack. Yang ketiga adalah covert, yaitu tertutup, diperuntukkan bagi bank sentral dan aparat penegak hukum dengan menggunakan alat forensik. Ini cuma ada di kantor pusat di Jakarta. Jadi biasanya uang-uang yang udah parah banget, yang nggak bisa kita deteksi menggunakan indera kita maupun dengan media-media loop sama UV, kita kirim ke kantor pusat. Biasanya uang-uang yang udah habis kena bencana ataupun uang-uang yang habis kena kebakaran sudah susah untuk kita identifikasi. Jadi kita kirim ke pusat untuk menunggu hasilnya. Boleh di next. Nah, ini kita baru masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah dilihat apanya aja. Ada 5 indikator kalau untuk dilihat itu. Yang pertama adalah dilihat uangnya itu sendiri. Kalau uang itu asli, warna uang itu akan terlihat terang dan jelas. Berbeda dengan uang palsu, cenderung biasanya warnanya memudar. Di bagian depannya. Boleh next, Mas? Iya, di next lagi. Yang kedua, indikator kedua yaitu ada benang pengamannya. Terdapat benang pengaman seperti di anyam pada setiap pecahan dari 100.000 maupun pecahan 1.000. Dan akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi bedanya kalau dia uang asli pasti akan ada benang pengamannya. Berbeda dengan uang palsu, misal teman-teman kesobek nih uangnya di bagian benang pengaman, itu tidak akan terdapat benang pengamannya. Karena biasanya orang-orang pemalsu juga menggunakan mesin cetak ya, yang berbeda dengan pencetakan di peruri. Jadi akan ketahuan itu asli palsunya. Boleh di next, Mas? Lanjut. Nah, ini komponen ketiga, yaitu yang biasa dinamakan color shifting. Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi di setiap pecahan 150 maupun 20.000, kenapa kita menggunakan color shifting? Karena color shifting ini adalah komponen kodifikasi pengaman yang paling susah untuk dipalsukan. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin melihat uang itu asli atau palsu, selalu melihat dari color shifting-nya dulu. Jika uang itu asli, ketika uang kertas itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan terjadi perubahan warna. Tetapi ketika itu uang palsu, color shifting-nya tidak akan terlihat. Hanya logo perisainya saja tanpa ada perubahan warna. Boleh di next, Mas? Yang keempat, yaitu multicolor latent image. Gambar tersembunyi multiwarna.
yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini ada di bagian atas kanan uang ya. Jadi ketika teman-teman melihat dari sudut pandang tertentu, akan ada angka di setiap pecahannya. Di 100.000 itu ada 100, 50.000 itu ada 50, sampai dengan 1.000 rupiah itu ada 1. Atau yang biasa kita sebut dengan redenominasi. Boleh di next? Ini sama juga untuk pecahan 20 dan 10. Boleh di next? Nah, ini untuk komponen yang terakhir yang dilihat, yaitu latent image, gambar tersembunyi, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi kalau teman-teman melihat di bagian kanan bawah uang, itu akan ada logo Bank Indonesia jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Berbeda dengan uang palsu, ketika dia melihat latent image-nya, itu logo BI tidak akan berubah. Jadi dilihat itu ada 5. Yang pertama gambarnya itu terang dan jelas. Yang kedua ada benang pengamannya. Yang ketiga ada color shifting-nya, berupa perisai di bagian 100, 50, dan 20. Yang keempat ada multicolor latent image. Dan yang terakhir ada latent image. Boleh next, Mas? Ini masuk unsur yang kedua, yaitu diraba. Nah, ini ada 2 komponen untuk diraba. Yang pertama adalah hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Jadi di bagian-bagian tertentu, yaitu di bagian nominal uang, di bagian pahlawan, di bagian burung Garuda, itu akan terasa kasar bila teman-teman pegang. Berbeda dengan uang palsu, ketika teman-teman mencoba untuk merabanya, itu akan terasa halus. Karena dari Peruri sendiri menggunakan teknik cetak khusus, atau yang biasa disebut dengan teknik cetak intaglio. Boleh next, Mas? Nah, ini untuk pecahan 20 sama 10. Dan ini pecahan kecil. Boleh di next. Ini untuk komponen yang kedua, yaitu diraba. Apanya sih yang diraba? Yaitu ada kode tunanetra atau biasa disebut line code. Berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba. Jadi untuk teman-teman kita juga yang mempunyai kekurangan dalam melihat, Bank Indonesia memberikan fitur kode tunanetra yang bisa digunakan untuk teman-teman kita semua. Dan di setiap pecahannya berbeda. Kalau di pecahan 100.000 ada 1 pasang garis. Pecahan 50.000, 2 pasang garis. Dan semakin kecil nominalnya, akan semakin banyak blind code-nya. Kalau untuk pecahan 1.000, jadinya ada 7 pasang garis. Nah, boleh di next, Mas? Kalau diraba itu ada 2. Yang pertama, teknik cetak khusus karena kasar apabila diraba. Dan yang kedua, kode tunanetra, atau biasa disebut blind code. Yang terakhir yaitu di terawang. Apanya aja sih yang di terawang? Di sini juga ada 2 komponen kalau di terawang. Yang pertama adalah tanda air atau watermark, berupa gambar pahlawan dan electrotype ornamen. Pada setiap pecahan pasti ada watermarknya. Ketika dia uang asli dan teman-teman mencoba untuk menerawangnya ke bagian cahaya, pasti akan keluar gambar pahlawannya. Berbeda dengan uang palsu, kebanyakan uang palsu yang diterawang, itu watermarknya sudah terlihat dahulu sebelum diterawang.
Next, Mas. Ini untuk pecahan 20 dan 10. Nah, ini pecahan kecil. Yang terakhir, di terawang, yaitu ada gambar saling isi, yang biasa disebut dengan recto verso. Dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya. Jadi kalau uang asli, biasanya recto verso-nya belum terlihat dahulu, harus diterawang dulu, baru nanti bisa kelihatan. Berbeda dengan uang palsu, itu recto verso-nya sudah kelihatan dulu biasanya. Sama kayak watermark tadi, dia udah kelihatan dahulu, sebelum diterawang. Ini untuk bagian 100 dan 50. Ini pecahan 20 dan 10. Nah, ini pecahan kecilnya. Oke, ini udah selesai ya. Nah, iya benar, sudah selesai. Terima kasih sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pemaparan materi edukasi Cikur yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk itu saya persilakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan apabila masih ada hal yang belum dipahami. Caranya masih sama, teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan nanti akan dipilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh pemateri. Ya, silakan teman-teman. Nah, ini sudah mulai banyak yang tanya ya. Jangan lain-lain nanyanya. Iya, ini bisa bantu dipilih, mungkin ada pertanyaan yang ingin dijawab atau memang perlu untuk dijelaskan lagi. Banyak banget. Ada. Kok nggak ada videonya? Kayaknya banyak aja dia yang milih. Oh iya benar. Aja deh. Kalau gitu ya, kalau saya ya milih yang pertama ini dari Santia Ulfa UM. Silakan Kak Santia Ulfa, bisa dinyalakan mikrofonnya. Halo? Halo? Halo. Oh nggak jadi kalau gitu. Oh nggak jadi. Iya. Ini dari selanjutnya saja ya, dari Uwin Cahya Maulidia. Silakan Kak Cahya. Tadi putus-putus Kak sinyalnya. Oh, tadi putus-putus ya. Boleh dilanjutkan? Silakan. Dari saya Kak. Ya. Assalamualaikum Kak. Maaf tadi putus-putus sinyalnya. Jangan grogi ya. Iya. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Tadi kan kakaknya bilang kalau uang yang sudah tidak layak edar itu kan akan ditarik terus dimusnahkan. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa ya Kak kalau kita boleh tahu? Sebagai masyarakat itu kayak nanti seumpama kita mempunyai ciri-ciri uang seperti itu yang tidak layak edar itu, apakah kita bisa juga langsung menukarkannya ke kantor Bank Indonesia? Gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Santia. Jadi ketika uang itu dicetak oleh peruri, itu kita punya namanya soil level. Soil level itu adalah tingkat kelusuhan uang. Bank Indonesia sendiri punya indikator tingkat kelusuhan uang dari nilai 1 sampai dengan 16. Ketika peruri mencetak uang HCS atau biasa disebut dengan hasil cetak sempurna, kalau teman-teman biasa dapat uang baru pas lebaran itu namanya HCS, itu nilainya adalah 16. Dengan ketentuan dari pusat, uang yang boleh kita edarkan itu sampai saat ini adalah dengan nilai soil level 8 untuk pecahan besar
pecahan besar itu pecahan 100 dan 50. Dan untuk pecahan kecil 20.000 ke bawah, itu soil levelnya 6. Ketika uang itu sudah diindikatorkan nilainya kurang dari soil level minimal, itu sudah selayaknya disetorkan ke perbankan. Untuk mengetahuinya gimana? Nah, kalau dari BI sendiri kita punya namanya buku soil level. Jadi untuk melihat ini uang soil berapa sih sebenarnya. Tapi kalau untuk masyarakat umum, sebenarnya persepsi sih ya, kalau untuk layak edar dan tidak layak edarnya itu. Cuma ketika emang udah lusuh banget, udah emang jelek lah pokoknya uangnya, itu mungkin bisa dikategorikan untuk lusuh. Dan tidak bisa ditukarkan ke Bank Indonesia karena Bank Indonesia hanya menukarkan uang rusak, bukan uang tidak layak edar. Jadi kalau untuk penyetoran uang tidak layak edar, itu dilakukan ke perbankan. Nanti perbankan selaku medianya baru menyetorkan uang tidak layak edarnya ke kita. Habis itu baru kita musnahkan. Begitu. Udah paham? Oke. Bagaimana Kak Cynthia ya tadi ya? Iya Kak. Iya, sudah paham Kak. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahya dari UIN. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Cahya dari UIN Malang. Saya mau tanya, apakah dari Bank Indonesia itu tidak ada rencana kebijakan pengurangan nilai rupiah ketika uang rupiahnya itu rusak? Soalnya contohnya kayak misalkan dolar. Dolar kan dia nilainya berkurang ketika nilainya rusak. Ketika uangnya rusak. Karena nyatanya di lapangan itu masyarakat banyak yang mengabaikan 5J dari Bank Indonesia gitu. Kalau misalkan nanti uang rupiahnya itu dihargai sama masyarakat, pasti kan namanya penghancuran uang rupiah nanti juga bakal berkurang, terus pencetakannya juga bakal berkurang, jadi mengurangi biaya Bank Indonesia juga. Terima kasih. Mbak Cahya tahu nggak 5J emang apa aja? Kenapa? 5J-nya apa aja? Jangan dilipat, staples, coret, diremas, sama dibasahi. Apanya diremas? Uangnya. Oh, uangnya. Ya, makasih untuk pertanyaannya Mbak Cahya ya. Jadi untuk uang rusak sendiri benar banget. Kalau kita ngelihat di Amerika itu, dia sangat banget mencintai uangnya juga kan. Jadi ketika uang itu rusak, itu dia melihat presentasinya seberapa rusak sih uangnya. Dan itu yang ditukarkan ya, dari sesuai dengan isi uang itu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, sampai dengan saat ini, kebijakan dari pusat itu kita belum bisa mempraktikkan hal seperti itu. Makanya setiap kali juga kita edukasi teman-teman, kita edukasi masyarakat umum, bahwa untuk tadi juga 3D, 5J, atau enggak ada 3D juga yang satunya, yaitu untuk memperlakukan uang harus didapat, disimpan, dan disayang. Karena itu juga upaya kita peduli gitu, care sama uang. Tapi untuk sampai dengan detik ini, dari arahan pusat sendiri pun belum membuat kebijakan untuk penukaran uang sesuai dengan fisik kerusakannya. Kayak gitu, Mbak. Sudah terjawab? Baik, bagaimana Kak Cahya? Iya, udah. Makasih. Iya. Sama-sama. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Kak Dimas dari UB. Silakan Kak Dimas. Ini mengenai perencanaan pencetakan uang. Rencana apa tuh? Baik Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Kak, kan di mana Bank Indonesia itu kan bertugas sebagai mencetak uang. Nah, yang saya tanyakan itu Kak. Mencetak uang itu perlu Iya, maksudnya itunya nih, ya yang saya tanyakan itu bagaimana Bank Indonesia itu bisa menentukan jumlah uang yang akan dicetak itu tidak kurang dan juga tidak lebih Kak, sehingga tidak menimbulkan inflasi. Nah, begitu Kak yang saya ingin tanyakan. Oke, makasih Dimas.
Jadi dari pihak Bank Indonesia sendiri, kita juga setiap tahunnya butuh inflasi ya. Kenapa butuh inflasi? Karena negara-negara kita juga untung. Karena kalau nggak ada inflasi, kasihan juga petani-petani, kasihan juga usahawan-usahawan yang ketika mereka beli modalnya, misalnya harganya 10, tapi malah deflasi, itu malah 8. Ketika mereka rugi 2. Kenapa kita membuat estimasi kebutuhan uang? Karena kita harus merencanakan sedemikian rupa bagaimana ke depannya, bagaimana indikator komponen presentasi inflasi yang harus kita butuhkan untuk tahun-tahun ke depannya. Caranya gimana? Yang pertama tadi ada 3 komponen dasar. Kita melihat dari outflow. Outflow itu adalah uang yang sudah kita keluarkan setiap tahunnya. Kita melihat historical dari tahun 2018, 2019, 2020, sampai kita merencanakan ke 2021, itu sudah terekam semua jejak nominalnya dan emisinya. Begitu juga dengan inflow, kita juga melihat uang yang masuk ke Bank Indonesia berapa triliun sih, berapa miliar sih setiap kantor perwakilannya. Itu semua dikompilasi, direkap, dan kita formulasikan untuk kedepannya melihat baiknya sebenarnya berapa jumlah total miliaran, triliunan, nominal biliar yang harus kita keluarkan untuk tahun ke depannya. Dan tadi yang terakhir, yang pemusnahan juga faktor yang penting, karena juga kita melihat uang yang lusuh juga sudah harus kita musnahkan dan akan kita cetak kembali nantinya. Ini juga berjalannya waktu. Kita juga melihat teknologi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sari. Dengan adanya kris, itu juga nggak serta-merta akan menghilangkan fisik uang rupiah, karena sampai kapanpun uang rupiah akan selalu digunakan. Jadi komponen dasarnya ada 3 untuk penghitungan inflasinya. Bisa kita menggunakan outflow, inflow, dan pemusnahan. Oke. Bagaimana, Kak? Untuk penanya? Cukup dapat dipahami. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya, saya persilakan Kak Rizal dari UM. Ini bertanya tentang bagaimana menentukan nilai dari uang rupiah. Dilihat dari apa sih, gitu ya, Kak? Kak Rizal? Halo? Kak Rizal, UM. Suaranya masuk enggak? Oh iya, ini. Masuk. Di sini saya mau tanya, kan pecahan mata uang di Indonesia kan ada banyak, ada mulai dari 1.000 tadi sampai 100.000. Itu yang membuat mahal uang 100.000 sama membuat uang 1.000 itu dianggap murah itu apanya sih? Apakah dari komponennya yang setiap mata uang itu berbeda, atau apa dari kertasnya atau dari pengamannya yang membuat mata uang itu memiliki nilai yang berbeda-beda? Oke. Jadi membedakan mahal apa enggaknya ya? Uang itu bedanya di mana sih 1.000 sama 100.000? Sama sih Mas, sama-sama kertas gitu kan. Cuma yang membedakannya kalau untuk unsur pengamannya dari pecahan 100 sampai 20.000 itu kita tambahkan si color shifting tadi. Karena biasanya orang-orang yang ingin memasukkan uang rupiah itu akan memasukkan pecahan-pecahan besar. Males juga dong dia masukin uang pecahan 2.000, 1.000, padahal biaya pencetakan uang palsunya mungkin lebih dari itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ya sama-sama kertas, nggak ada di mana 100.000 itu lebih mahal, 1.000 itu lebih murah, sama aja sih. Cuma untuk pembedanya mungkin karena misalnya gambar pahlawannya, kenapa sih gambar pahlawannya 1.000 Cut Mutia, kenapa 100.000 Soekarno sama Muhammad Hatta gitu kan, pemilihan pahlawannya, kenapa nggak dibalik kan? Mungkin itu juga karena kebijakan pusat yang sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah untuk melakukan bagaimana baiknya pahlawan-pahlawan ini dicantumkan. Kenapa juga si Soekarno di situ, kenapa si Pak Idam Holik di situ, juga si Pak Ratu Langit 20.000, itu sudah dari kebijakan pusat mengatur sedemikian rupa, dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, dari kementerian yang lainnya juga, dari guru-guru besar juga dari ulama juga sudah
mencantumkan bahwa baiknya pahlawan-pahlawan itu di masing-masing nominal itu. Tapi kalau untuk mahal murahnya rupiah, itu sama aja. Mau di pecahan 1.000 maupun 100.000, nggak ada yang membedakan. Cuma untuk membedakan yaitu unsur pengamannya aja. Kalau untuk pecahan besar, lebih banyak unsur pengamannya. Oke. Jadi jawaban dari pemateri tadi juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan mengenai bagaimana menentukan gambar yang ada di dalam uang tersebut, siapakah yang menentukannya. Jadi udah terjawab ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Uin Afrijal Rizky mengenai uang yang lagi hits, uang kelapa sawit yang harganya jadi mahal. Silakan, Kak Afrizal. Iya, Mbak. Makasih sampai 120 juta. Halo, Kak Afrizal. Wah, ini enggak ada ini mungkin. Bisa langsung dijawab aja, Kak. Oke, aku jawab aja ya. Jadi kalau untuk uang kelapa sawit logam kan itu ya, itu adalah wax. Jadi misal teman-teman punya 10.000 uang logam kelapa sawit, ya kita akan menggantikannya juga 10.000. Jadi kalau informasi-informasi yang bilang kalau itu ada emas murninya atau itu bisa jadi 100 juta, dari pihak Bank Indonesia itu mengatakan hoax karena nggak ada emasnya. Uang biasa, uang logam biasa. Oke. Ya, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, masih lanjut ya? Lanjut. Iya. Ini pertanyaan dari UB Muhammad Tri. Kak Muhammad Tri? Halo? Iya, Kak. Iya, Ya, silakan. aku mau tanya, Kak, kan kita kan kadang punya uang nggak cuma rupiah doang, bisa dolar, dinar, dan lain-lain. Itu sama uang itu rusak, nggak bisa dipakai, itu nukernya di mana kalau posisi kita itu masih di Indonesia? Posisinya masih di Indonesia, tapi menukar uang yang bukan rupiah. Iya, nggak layak pakai gitu. Itu uang nggak layak pakai, maksudnya gimana nih nggak layak pakai? Udah rusak. Intinya kalau di Bank Indonesia sendiri, kita bisa menukarkan uang kertas kita maupun uang logam kita. Semasa itu uang rusak dan harus uang rupiah. Jadi selain uang rupiah, itu tidak bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Ya mungkin harus ke money changer, Mas. Kalau untuk uang yang bukan rupiah ya. Gitu. Oke, bagaimana? Penanya? Berarti ntar tergantung kebijakannya money changer itu ya, kalau mau nerima apa enggaknya gitu. Ya. Karena dari pihak itu sendiri hanya menukarkan uang rusak, tapi harus rupiah. Gitu, Mas. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Linda dari UM mengenai redominasi mata uang. Silakan, Kak Linda. Halo? Baik, terima kasih kesempatannya. Pak, saya mau bertanya, kan di situ ada, di uang itu kan ada itu, gambar yang tersembunyi, kayak uang 100.000 itu gambar tersembunyinya 100, 50.000 itu 50, dan seterusnya. Nah, itu apa termasuk kayak adaptasinya untuk menuju redominasi atau menuju ke arah sana? Terima kasih. Sama Linda. Jadi sebenarnya kalau untuk menuju ke arah sana jawabannya iya. Karena kita juga sebagai masyarakat ketika dari segi psikis loh ya, ketika kita melihat uang kertas itu 50, 20, itu cenderung enak aja gitu ngeliat dibanding harus bawa 100.000, 50.000. Tetapi kenapa kita belum bisa mengubah pecahan yang 100.000 menjadi 100 itu? Karena terbentur kebijakan yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengatur nanti untuk pencabutan dan penarikannya dong.
ketika kita redenominasi, kita harus mencabut uang-uang yang sudah ada, sudah beredar dari dulu sampai sekarang. Itu dari pecahan 1.000 sampai 100.000, kita cabut semua, kita ganti menjadi redenom dari pecahan 1 sampai 100. Kalau dari segi biaya, itu akan sangat amat memakan banyak sekali nantinya. Biaya untuk pencabutan, untuk penarikannya, untuk perencanaannya, untuk pengedarannya, pencetakannya, itu akan berimplikasi ke banyak indikator. Jadi untuk sampai saat ini, kalau untuk menuju ke arah sana, iya, ada. Cuma kalau untuk implementasi realisasinya, mungkin masih nanti dalam waktu yang tidak ditentukan. Itu, Linda. Iya. Bagaimana penanya? Kak Linda? Mau bertanya lagi, Kak. Ini Kenapa? setelah adanya adaptasi dengan ini, maksudnya itu apakah langkah selanjutnya yang mau dilakukan? Adaptasi dengan Step apa? apa lagi gitu? Adaptasi dengan apa tuh? Sama redominasi. Kan ini udah mulai dengan di permulaannya itu pakai di uang itu gambar yang tersembunyi itu lewat gambar tersembunyi. Nah, itu selanjutnya itu langkah selanjutnya mau diambil itu gimana? Sebenarnya itu hanya menjadi unsur pengaman sih. Kalau untuk redenom itu masih sangat lama dan sangat jauh kalau untuk depannya. Jadi itu sebenarnya untuk dicantumkan untuk pengaman dulu. Untuk membedakan uang asli dan palsu, tapi untuk kebijakan redenom itu masih belum ada kebijakan lebih lanjutnya untuk redenom. Jadi kita juga belum tahu sebenarnya mau diapain juga nih uang ntar nantinya, apakah masih bakal tetap 100.000 kah atau bakal jadi 100. Tapi untuk sampai saat ini akan tetap seperti itu. Belum ada tujuan ke arah redenom. Karena tadi kebentur biaya dan pasti implikasinya banyak banget. Utang negara aja udah banyak, tambah lagi. Gitu kan? Gitu. Oke, bisa diterima Kak Linda? Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaannya Kak Ira Laura dari UB. Silakan, Kak Ira. Kak Ira Laura. Halo, Iya. izin bertanya Kak. Jadi ada nggak sih jangka waktu dari kita masyarakat yang mau nukarin uang yang udah dicabut atau ditarik dari peredaran kayak gitu Kak? Terima kasih. Makasih Ira. Ada, setiap uang yang akan dicabut itu akan ada masa tenggat waktunya. Dan Bank Indonesia juga pastinya akan memberitahukan ke masyarakat bahwa misalnya uang 100.000 ini ditarik. Kita pakai media massa, kita pakai sarana koran, misalnya kita pakai internet, kita kasih tahu ke masyarakat bahwa sebenarnya uang ini udah mau dicabut loh, udah mau ditarik. Dan itu biasanya beda-beda jangka waktunya. Normalnya 10 tahun. Jadi misalnya pecahan tahun 99, itu masa beredarnya sampai 2009 misalnya. Nah ketika dia dicabut, itu sampai tahun 2019. Jadi ada masa waktu dari 2009 sampai 2019 untuk pencabutan si nominal tersebut. Nanti kalau udah masuk tahun 2020, uang itu sudah tidak bisa lagi menjadi alat tukar dan tidak bisa lagi ditukarkan ke Bank Indonesia. Jadi kalau ada jangka waktunya ada, dan pasti diinformasikan. Berarti jangka waktunya itu berbeda-beda gitu ya Kak? Nggak ditetapkan? Beda-beda. Sehingga ya. uang-uang zaman dulu yang tahun 70-an, 80-an itu ada yang cuma 5 tahun, pencabutannya ada yang 7 tahun. Itu beda-beda. Oke, makasih Kak. Sama. Oke, sudah tercerahkan. Selanjutnya ini ke pertanyaannya Kak Arselinus Ukel dari UM. Silakan. Izin bertanya, Kak. Ya. Yang kita ketahui kan kalau uang kartal kita itu bahannya itu dari uang kertas. Nah, terus uang kertas ini kan lama-kelamaan juga akan mudah rusak gitu. Nah, pertanyaan saya itu mengapa Bank Indonesia itu tidak menggunakan bahan plastik saja agar mengurangi kerusakan uang tersebut seperti mata uang Malaysia. Terima kasih, Kak.
Ya, sama-sama. Kenapa nggak pakai uang plastik aja kayak Malaysia gitu ya? Bahannya ya, kita menggunakan serat kapas dan kita juga menggunakan unsur pengaman yang sudah lebih banyak dan lebih efisien dibanding tahun sebelumnya, emisi yang sebelumnya. Kenapa nggak pakai plastik aja? Karena kelihatannya lebih kuat kan ya, dan lebih oke lah kelihatannya. Tapi kejadiannya adalah yang tadi saya bilang, ketika ada pencetakan uang kertas Rp100.000 pada tahun 99, teman-teman udah lahir dulu sih 99? Udah kali ya. Ketika itu dicetak, yang bahannya polimer, plastik, itu adalah uang kertas yang paling gampang dipalsukan. Jadi kenapa Bank Indonesia tidak merubahnya dari plastik? Karena belajar dari pengalaman, uang 100.000 tahun 99 itu adalah uang kertas yang paling gampang dipalsukan. Jadi kita tetap pakai kertas. Itu. Oke, bagaimana Kak Arselinus Sukel? Ya Kak, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya, ini ada pertanyaan dari Sohibatul dari UIN. Silakan Kak Sohibatul. Halo, Assalamualaikum. Izin bertanya, Kak. Tanya apa tuh? Gini, di masa pandemi sekarang ini, akankah berpengaruh terhadap planning percetakan di tahun 2021? Terima kasih. Sama-sama. Sama, saya betul. Kalau ada nggak perencanaan di 2021, iya pasti ada. Karena yang tadi kita ngeliat juga historikal, kejadian apa aja sih yang bakal kejadian di tahun ini dan di tahun sebelumnya. Itu juga yang menjadi komponen dasar kita untuk perencanaan pencetakan uang. Kayak gitu. Jadi segala apapun, segala musibah, segala event, segala hal yang terjadi di negara kita saat ini, semua akan terekam dan semua itu akan menjadi unsur perencanaan pencetakan uang kita. Terlepas dari yang tadi, inflow pemusnahan kita juga ngelihat juga, kita juga tanya-tanya juga ke bagian lain, ke moneter, kita ngelihat statistiknya kayak gimana, dari FK3, kita juga nanya-nanya ke wartawan, bakal ada apa sih di kota ini, bakal ada kejadian apa sih, bakal ada infrastruktur apa sih yang dibuat, yang dikembangkan, itu jadi dasar kita juga perencanaan untuk mencetak uang kertas maupun uang logam. Gitu. Terjawab? Sudah, Kak. Makasih. Sama. Banyak yang nanya, nggak habis-habis ya? Iya, ini mungkin yang terakhir atau boleh nambah lagi nih? Bagaimana? 3 lagi deh. 3 lagi. Oke deh, yang terbaru ini deh ya. Ini dari UIN, Muhammad Muhtar. Silakan Kak Muhtar. Kak Muhtar. Iya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya, kenapa kok di Indonesia itu gak diganti aja menggunakan emas gitu? Kayak dinar atau dirham gitu. Kenapa masih pakai kertas? Kan nilai emas kan masih tiap tahun itu mengalami fluktuasi gitu Pak. Gak pernah ada penurunan gitu. Kenapa dinar sama dirham ya? Mungkin jawabannya adalah karena sumber dayanya terbatas, Mas, kalau emas itu. Mungkin iya, kalau zaman Rasulullah, masyarakat belum banyak ya. Dan di sana juga nggak ada perbankan. Makanya apa ya, Baitul Mal ya, kalau nggak salah ya, kalau zaman Rasul itu. Jadi masih bisa digunakan dinar dirham. Tapi kalau untuk sekarang di dunia, sudah sangat terbatas untuk sumber dayanya dinar dirham itu. Jadi menurut saya sih nggak bisa juga menggunakan bahan baku seperti itu. Kayak gitu. Oke, jadi dari bahan bakunya ya Kak Muhtar. Bagaimana Kak Muhtar? Iya, baik Mbak. Cukup. Oke, ini yang terakhir mungkin ya. Ini tadi banyak banget yang bertanya mengenai uang palsu. Jadi kebijakan
bagaimana caranya kalau kita dapat uang palsu, terus nukernya gimana, terus hukumannya buat yang memalsukan. Itu tadi banyak yang bertanya mengenai itu, mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk uang palsu sendiri dari segi hukuman, itu bisa dikenakan sanksi penjara 10-15 tahun atau denda 500 juta sampai dengan 5 miliar. Jadi pasalnya ada kok. Kalau untuk bagaimana mekanismenya, kalau kita menemukan uang palsu, ini bisa beda-beda nih. Kalau yang pertama misalnya kita ketemu di ATM, gitu kan, kita ngambil di ATM, ngambil uang 300.000. Satu lembarnya itu kita menduga sepertinya ini uang palsu nih, sepertinya, gitu kan. Lantas yang teman-teman harus lakukan adalah, kan kalau di ATM itu di biliknya pasti ada CCTV ya. Di biliknya ada, di tempat ATM-nya juga ada kamera juga. Itu kita sorot uang kita ke bagian CCTV-nya. Kita kasih lihat nomor seri uang yang kita duga palsu. Ketika kita sudah melakukan itu, kita ke bagian banknya, Bang. Jadi misalnya teman-teman narik ke BCA, udah CCTV, kita ke loket BCA, kasih tahu deh, Mas, Mbak, ini saya nemu uang yang palsu nih, gitu kan. Pihak BCA juga pasti bingung kan, ini orang kok bawa uang tiba-tiba, tahu dari mana palsu, terus tahu dari mana itu uang BCA, gitu kan. Dia kan pasti minta bukti. Makanya kita bilang ke loketnya itu juga, pada hari ini, jam sekian, menit sekian, saya ke loket TM di cabang mana, biar mereka melakukan cross-check ke CCTV-nya, bagian CCTV-nya. Kalau benar dan diduga palsu, nanti akan tukarkan sesuai dengan nominalnya. Tapi kalau menemukan uang palsunya, bukan di ATM misalnya, itu kan misalnya lagi transaksi ke pasar, belanja, tiba-tiba beli, dapat kembalian, masukin kantong gitu kan. Itu sebenarnya keteledoran teman-teman aja, karena sebelum kita mendapatkan uang kertas kita memang harus mengecek dulu ini uang palsu apa asli gitu kan. Ketika itu uang palsu tapi belum kita terima, kita masih bisa mengelak untuk, Pak ini kayaknya palsu nih, saya pengennya pakai uang yang lain aja gitu kan. Tapi ketika itu sudah disaku teman-teman, sudah nyampe ke tangan teman-teman, hal yang teman-teman lakukan adalah bisa ke kantor Bank Indonesia, ke loket kita, kasih tahu bahwa nanya gitu, Mas, Mbak, ini uangnya palsu apa enggak sih? Nanti dari pihak kita akan ngasih form ke teman-teman bahwa ini diduga palsu misalnya. Nanti teman-teman akan mengisi form tersebut, nomor rekening, nomor telepon, alamat rumah, untuk kita nanti identifikasi uang itu beneran asli atau palsu. Ketika uang itu tiba-tiba ternyata asli, nanti akan kita transfer uang itu sejumlah dengan yang teman-teman berikan. Tapi ketika uang itu palsu, nantinya itu akan kita identifikasi lebih lanjut dan kita serahkan ke kantor kepolisian uangnya. Jadi teman-teman nggak dapat penggantian uang yang dimana uang itu palsu. Kayak gitu. Oke, jadi begitu tadi penjelasannya mengenai gimana kalau kita menerima uang palsu. Oke ya. Itu saja mungkin ya dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfa Dia Baskara yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih juga. Amin.